Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Ada konten pendidikan, ada konten musik. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Mutmainah. Hari ini akan mereview buku karangan Pak Edi Sukmana yang berjudul tentang mengenal dan cinta Indonesia. Pak Edi membuat buku ini peruntukannya untuk anak usia dini. Kebetulan saya mengajar di kelompok A, dan menurut saya setelah membaca halaman per halamannya ini terlalu berat untuk kelompok A. Kalau untuk kelompok B ini mungkin bisa diberikan, dan itu juga diberikan pada saat semester 2. Dari segi cover ini bagus, soft cover, terus gambarnya juga menarik. Dari per halaman tebalnya cukup bagus, cukup untuk ketika anak menggoreskan pensil warna, menggoreskan pensil ini tidak akan jadi rusak gitu bukunya. Jadi cukup. Kita bahas per halaman sekarang. Halaman ini tentang membahas Indonesia, karena ini ada pulau Indonesia, jadi anak tahu oh Indonesia itu seperti ini, polanya itu bagus, terlalu warnain sama anak. Kemudian di bawahnya susun huruf menjadi sebuah nama negara katanya. Nah, kebetulan ini huruf-hurufnya anak-anak tahu nih, kayaknya negara ini yang membahas, karena lagi membahas Indonesia, ini pasti jadi Indonesia. Cuman anak bisa jadi masih lupa atau belum tahu Indonesia itu nulisnya seperti apa. Jadi lebih baik di sini ada kata hurufnya lengkap gitu, Indonesia. Jadi ketika anak suruh menyusun huruf atau kata Indonesia, anak-anak sudah pernah melihatnya. Kalau mau jadi sebuah jadi anak-anak biar berpikir gitu ya. Kalau mau ya ini halaman sebelumnya, dan di sini baru suruh menyusun kata Indonesianya. Yang ini membahas tentang nama-nama pulau. Nama-nama pulau di Indonesia ditebalkan sama anak-anak hurufnya sambil melihat, oh bentuk ini tuh nama pulaunya apa gitu ya. Ini bagus. Tebalkan sambil mengingat gambar pulau-pulau. Nah, di bawahnya ini ada lengkapi nama-nama kota besar. Nah, ini menurut saya jangan dulu deh, biar anak-anak fokus mengerjakan. Kalau halaman ini membahas tentang pulau, jadi anak-anak fokus. Nah, jadi kalau mau di sini menyusun huruf hilangnya juga masih membahas tentang nama-nama pulau tentunya. Untuk nama-nama kota bisa dilakukan di halaman selanjutnya. Yang ini mewarnai, menebalkan, dan menulis cukup. Ini bagus, bisa dilakukan buat untuk kelompok B. Ini menghafal lambang-lambang Pancasila. Ini bagus, bisa dilakukan. Kemudian yang ini menghafal atau menghitung bulu-bulu pada burung Garuda. Menurut saya ini lebih baik dilakukan di halaman berikutnya. Jadi beda halaman biar anak-anak fokus. Halaman ini anak-anak fokus menghafal lambang-lambang Pancasila, dan besoknya atau halaman berikutnya anak-anak baru menghafal atau menghitung lambang-lambang pada burung Garuda ini. Dan ini mungkin bisa dikasih petunjuk atau perintahnya nih, belum jelas nih perintahnya suruh ngapain gitu ya. Iya, itu paling dilengkapi itunya. Kemudian yang ini membahas tentang bendera Indonesia. Bendera Indonesia warnai. Kemudian yang ini melengkapi, katanya tebalkan hurufnya dan lengkapi huruf kata merah putihnya. Nah, ini ketika membahas tentang menebalkan merah putih, ini harusnya yang ini jadi merah, tentunya diwarnai dulu merah, baru anak tahu oh ini tuh merah teh hurufnya begini gitu ya. Jadi
lebih baik ini diwarnai dulu merah. Yang ini menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak suka dan memang harus tahu juga memang lagu-lagu Indonesia Raya ini, dan mungkin ini sebagai bonusnya, berarti bonus karena sudah mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu tebak-tebakan deh mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi. Ini sudah cukup bagus. Yang ini membahas tentang presiden, menebalkan, tarik garis, bagus, ini bisa. Warnai juga. Ini suruh perintahnya tunjukkan jalan menuju kediaman istana, bisa. Jadi perintahin itu biasanya menurut saya sih lengkapi dulu ini supaya menjadi kata apa, ini kata apa, ini kata apa. Jadi kalau sudah tahu ini kata istana negara, berarti presiden ini dikasih tahu jalannya menuju ke sini gitu, bukan ke hotel ataupun ke bank. Setelah dilengkapi dulu katanya. Kemudian ini masih dalam satu halaman, cukuplah, nggak apa-apa ini mah karena cuman angka 5-nya yang diwarnai. Udah bagus. Yang ini mewarnai kemudian menebalkan sambil mengingat lagu Garuda Pancasila, ini bagus, cukup. Ini mah nama-nama judulnya ya, bisa lah. Kalau lagu-lagu Indonesia tuh lagu-lagu wajibnya ada apa aja, sambil bisa juga dikenalkan sama gurunya atau orang tuanya yang Garuda Pancasila tuh lagunya seperti apa, terus dari Sabang sampai Merauke itu lagunya seperti apa gitu. Jadi lebih baik ditemani dan dikasih tahu lagu-lagunya seperti apa gitu. Yang ini, nah ini baru ya, lagu Garuda Pancasila, bacaannya seperti ini. Dan ini Garuda Pancasila, ada aja huruf yang hilangnya, cari di atasnya, ini cukup bisa dilakukan untuk kelas B. Halaman ini mengenal nama pahlawan, warnai pahlawannya, menebalkan, bisa. Cukup bagus. Yang ini kata yang hilangnya, karena di sini udah pernah, berarti anak tinggal mengingat-ingat, bisa. Yang ini katanya siapa lagi pahlawan nasional yang kalian ketahui? Ya mungkin paling dikasih tahu penjelasan dulu sama guru sebelumnya. Yang ini hari-hari besar nasional, ya sambil dijelaskan sama gurunya, lalu anak menebalkan, lalu mewarnai, cukup bagus. Yang ini juga lagu Hari Merdeka, terus cari tanggal 17 Agustusnya, warnai, cukup buat anak. Yang ini tentang pulau-pulau, melengkapi pulau-pulau kata Kalimantan, Sumatera. Ini karena sebelumnya sudah pernah dibahas, jadi anak-anak paling mengingat-ingat ke halaman sebelumnya. Ini juga anak belajar menggambar pulau, cukup bagus. Sambil mengingat-ingat hurufnya karena pernah dibahas, jadi anak-anak tentunya harus belajar melengkapi kata ini. Ini cukup bagus. Yang ini baju adat, pasangkan, bisa, ya bagus. Yang ini suruh perintahnya cari rumah adat orang ini. Nah karena cari rumah adat berarti ini harus dilengkapi dulu nih kata ininya. Ini tuh rumah ini tuh namanya apa sih? Nah lengkapi dulu, jadi kasih tahu, berarti dampingi gitu, dampingi. Nanti kalau udah lengkap katanya baru deh cari yang rumah orang ini namanya apa sih yang pakai baju adat ini, rumahnya di mana ya, karena sudah lengkap katanya, jadi baru anak-anak bisa ngasih jalan gitu. Yang ini tarian, kayaknya lebih baik di halaman berikutnya nih, karena biar fokus. Tadi membahas halaman ini anak-anak mengingat rumah adat, halaman berikutnya baru ke tarian. Jadi tariannya bisa lebih dari 2 ini kan baru 2 ya, baru Sunda sama Bali.
Jadi nanti kalau fokus di halaman berikutnya tarian-tarian aja dulu gitu. Yang ini halaman ini fokus ke rumah adat, halaman berikutnya baru fokus ke tarian gitu. Yang ini alat kesenian, nah seperti ini bagus ini, warnai kemudian menebalkan, ini lengkapi karena udah pernah belajar dari sebelumnya, jadi kan anak udah tahu. Nah gitu, cukup bagus ini. Yang ini berarti evaluasi dari halaman-halaman sebelumnya, karena anak-anak sudah belajar itu, jadi tinggal mengevaluasi kalau ini gambar apa nanti. Nah paling bacaan ininya untuk anak yang belum bisa baca, berarti tentu saja ini adalah harus didampingi. Itu saja mungkin review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.